Pada pertengahan tahun 2023, PSG mengumumkan bahwa Messi akan segera hengkang dari Paris. Mendengar hal ini, klub-klub dari Arab yang saat itu lagi cor-coran datengin pemain bintang dunia langsung menghubunginya. Mereka bahkan menawarkan kontrak gila yang mencapai 500 juta US dollar per tahun, 10 kali lipat dari gaji Messi selama di PSG. Tapi alih-alih mengikuti jejak Ronaldo dan hidup mewah di Arab, Messi justru menolaknya. Ia lebih milih pergi ke Miami, join klub kemarin sore, dan digaji cuma 12 juta US dollar per tahun. Publik bingung, nganggep ini adalah keputusan yang konyol. Kok bisa nolak setengah miliar demi 12 juta? Tapi yang publik gak tahu, di balik kontrak itu ada sesuatu yang lebih berharga dari uang minyak Arab. 1 Mei 2005, Barcelona lagi main di Camp Nou. Saat itu, mereka unggul 1-0 lawan Albacete. Semua terlihat normal. Sampai akhirnya, di menit 87, Frank Rijkaard, pelatih Barcelona saat itu, bikin keputusan mengagetkan. Ia menarik striker andalannya, Samuel Eto'o, dan menggantinya dengan pemain Barcelona Junior yang saat itu baru berusia 17 tahun. Penonton gak berharap banyak waktu itu. Ya 1-0 udah cukup lah, nggak apa-apa, kasih menit bermain buat pemain muda kita. Tapi bagi bocah itu, 3 menit ini adalah waktu yang sangat berharga. Ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan kalau dia layak ada di tim utama. Dan bener aja, 1 menit setelah menginjak rumput hijau, ia berhasil cetak gol ke gawang lawan. Gol ini nggak cuma mengubah skor jadi 2-0, tapi juga jadi kalimat perkenalannya ke publik sepak bola dunia. Namaku Lionel Messi. 2 tahun kemudian, Messi bikin dunia makin terkesima. Usianya baru 19 tahun, tapi dia kayak nggak gentar sama sekali waktu menghadapi musuh bebuyutan Barcelona, ya Real Madrid. Di laga El Clasico itu, Messi cetak hat-trick, bikin skor imbang jadi 3-3. Itu jadi tanda jelas kalau Messi bukan sekedar wonderkid, dia adalah calon GOAT. Dan bener aja, tahun-tahun selanjutnya ia terus berkembang dan menjadi monster yang gak bisa dihentikan. Selama karirnya di Barcelona, ia meraih 6 kali Ballon d'Or. Ia juga kasih segalanya buat tim ini. Total ada 35 trofi besar, termasuk 10 kali juara La Liga, 4 kali Champions League, dan 3 kali FIFA Club World Cup. Camp Nou udah jadi rumahnya, dan Messi udah jadi simbol Barcelona. Tapi sayangnya, semua ini harus berubah setelah pandemi COVID-19 datang. Barcelona yang udah punya utang lebih dari 1 miliar euro makin kacau. Ditambah lagi, presiden klub saat itu, Josep Bartomeu, terjerat skandal yang bikin manajemen semakin rusak. Akibatnya, Barca harus cuci gudang pemain dengan gaji tinggi. Dan Messi tentu aja masuk dalam list itu. Sebenarnya Messi udah ikhlas gajinya dipotong 50%. Tapi aturan salary cap La Liga bikin kontraknya tetap mustahil untuk diperpanjang. Sampai akhirnya Agustus 2021, dengan berlinang air mata, Messi pamit dan hijrah ke PSG. Di sana Messi dapat gaji besar sekitar 35 juta euro per tahun. Di atas kertas, dia juga sukses, juara Ligue 1, dan tetap nyumbang gol dan assist. Tapi kenyataannya, fans PSG nggak pernah benar-benar menerimanya. Messi disorakin, dihina dengan spanduk, disalahkan karena gagal bawa PSG juara Liga Champions. Hal inilah yang akhirnya bikin Messi nggak betah, dan saat kontraknya berakhir, ia mutusin buat cabut. Mendengar hal ini, klub-klub Liga Arab kayak Al Hilal dan Al Ahly langsung nawarin kontrak fantastis, 500 juta US dollar per tahun, 10 kali lipat dari gaji Messi selama di PSG. Bahkan jauh lebih besar daripada kontrak Ronaldo di Al Nassr. Publik udah berspekulasi bahwa Arab akan jadi tujuan Messi selanjutnya, tapi Messi menolaknya dan lebih milih join klub kemarin sore yang berlaga di Liga Antah Perantah, ya Inter Miami.
Yang mengejutkan, gajinya cuma 12 juta US dollar. Nggak ada apa-apanya dengan kontrak yang ditawarin Al Hilal. Lalu, kenapa Messi lebih milih join klub antah berantah ini? Meskipun gaji Messi di atas kertas hanya tertulis 12 juta US dollar per tahun, nyatanya di balik itu ada klausul rahasia yang bisa naikin pendapatannya berkali-kali lipat. Gilanya, klausul rahasia ini gak cuman datang dari klubnya Inter Miami, tapi juga dari seluruh ekosistem MLS. Mulai dari liganya sendiri, Adidas yang jadi sponsor utama, sampai Apple yang pegang hak siar global. Ya, Messi dapat bagian dari penjualan tiket Inter Miami, profit sharing merchandise dari Adidas, bahkan profit sharing dari setiap subscriber baru MLS Season Pass di Apple TV. Yang terakhir, ia juga dapat jaminan opsi untuk beli saham Inter Miami di masa depan. Jadi, kalau di Arab Messi ditawarin uang besar di depan, di MLS dia dapat mesin uang jangka panjang. Inilah salah satu faktor kunci kenapa Messi lebih milih Amerika daripada Arab Saudi. Dan bener aja, setelah resmi bergabung, harga tiket home Inter Miami naik 10 kali lipat. Gilanya, meskipun harganya melonjak drastis, hampir di setiap pertandingan, 21.000 kursi penonton selalu penuh. Penjualan jersey Inter Miami dengan nameset Messi juga langsung melesat tajam, menyentuh 1 juta piece di tahun pertamanya, mengalahkan rekor penjualan jersey LeBron dan Tom Brady. Gak cuman itu, di hari debutnya, subscriber Apple MLS Pass langsung naik 110.000 orang. Dan di akhir tahun sebelum tutup buku, Apple telah mencatat bahwa subscribernya telah naik 1 juta orang lebih. Dari gaji di atas kertas yang hanya 12 juta US dollar, menurut Forbes pendapatan Messi dari kontraknya di MLS bisa mencapai 60 juta US dollar. Pendapatan yang sangat fantastis sebenarnya. Tapi kerasa nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama tawaran kontrak Al Hilal dulu yang mencapai 500 juta US dollar per tahun. Tapi memang alasan Messi pindah ke Miami bukan cuman uang. Karena ia sadar kalau ada harta yang lebih berharga. Ya, keluarga. Yap, kalian bener. Alasan Messi pindah ke Inter Miami bukan cuman uang. Lagian, dia juga udah punya uang yang bisa dibilang infinity. Lebih dari itu, dia belajar dari pengalaman pahitnya waktu di PSG dulu. Di usianya yang sekarang, yang paling penting untuknya adalah ketenangan dan keluarga. Miami menawarkan semua itu. Di sana ada banyak komunitas Latin yang mayoritas berbahasa Spanyol. Budaya pun mirip dengan tanah kelahirannya di Rosario, Argentina. Di sana, Messi bisa lebih santai, lebih gampang beradaptasi, dan yang paling penting, keluarganya bisa merasa betah. Bahkan ada foto viral tuh, waktu Messi dan keluarganya bisa dengan santai belanja di supermarket tanpa bodyguard. Coba bayangin, Messi belanja santai kayak orang biasa. Sesuatu yang mustahil kalau dia main di Eropa, apalagi di Arab Saudi. Ironisnya, meskipun Messi nggak jadi ke Liga Arab, ternyata dia tetap dapat duit dari sana. Karena Messi adalah duta pariwisata Saudi Arabia. Dia dibayar 25 juta US dollar buat jadi duta pariwisata Arab selama 3 tahun. Miami adalah lingkungan yang perfect untuk Messi. Lagian gak ada lagi yang perlu ia kejar. Gak ada lagi yang perlu ia buktiin. Apalagi kemarin dia baru aja nuntasin puzzle terakhirnya di World Cup 2022. Di sini kita belajar kalau bahkan seorang GOAT pun ujung-ujungnya mencari rumah yang nyaman, bukan hanya trofi dan uang. Dan mungkin dalam hidup ini pencarian terbesar kita juga sama, bukan soal uang atau prestasi, tapi soal menemukan rumah yang bikin kita tenang. Nah, sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room 49 kalau kalian mau lihat video kayak gini yang lebih banyak. Jangan lupa juga follow Instagram kita di room49.id buat info menarik lainnya. Dan terakhir, kalau ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.